Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal pantangan-pantangan pintu rumah agar malaikat rezeki selalu datang ke rumah kita. Lantas pantangan apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para ahli spiritual pada zaman dahulu selalu menggunakan ilmu alam semesta dalam menata bangunan, benda, dan ruang dalam suatu lingkungan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Ilmu-ilmu yang dilakoni para leluhur zaman dahulu sudah menjadi sains kuno yang sudah ada sejak 6.000 tahun silam, di mana dipakai penerapannya untuk mengatur aliran energi atau qi dan efeknya dalam mendatangkan energi positif dan menghindari energi negatif. Pada video kali ini, kami akan membahas ilmu-ilmu para spiritual zaman dahulu, yaitu pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan terhadap pintu rumah, khususnya pintu utama. Dengan memperhatikan pantangan-pantangan pintu rumah ini, diharapkan akan melipat gandakan energi positif yang masuk ke dalam rumah, sehingga rumah Anda akan selalu berkelimpahan dan didatangi malaikat rezeki. Berikut adalah pantangan-pantangan pintu rumah agar malaikat rezeki mau datang. 1. Jangan menempatkan keset berwarna hitam atau gelap di depan pintu utama rumah. Warna yang paling pas untuk keset di pintu utama rumah terlepas dari arah hadap pintu adalah warna merah. Warna merah merupakan warna yang cerah. Masyarakat Cina menganggap warna merah merupakan warna yang mendatangkan keberuntungan. Merah adalah warna tradisional yang berasal dari suku Han, yaitu kelompok etnis dominan di Cina yang menyimbolkan keberuntungan, vitalitas, perayaan, dan juga kemakmuran. Keset dengan warna merah akan membuat suasana di sekitar pintu utama menjadi cerah. Cerah sendiri adalah energi positif, dan energi positif adalah hoki yang terbaik. 2. Jangan meletakkan rak sepatu di sebelah kiri dari rumah Anda, melainkan sebelah kanan. Cara menentukan kanan dan kiri supaya tidak salah adalah berdirilah di pintu utama, kemudian menghadap ke jalan. Posisi yang paling tepat untuk rak sepatu adalah di sebelah kanan bagian luar pintu utama rumah. Pintu utama rumah kita adalah ibarat mulut di mana menjadi tempat masuknya energi murni ke dalam rumah kita. Sehingga penempatan rak sepatu yang salah tentu akan mencemari semua energi yang akan masuk ke dalam rumah menjadi energi kotor. 3. Jangan memasang lampu yang redup atau bahkan sama sekali tidak ada lampu di area pintu utama rumah. Cahaya yang terang di depan pintu utama akan mampu menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif. Selain itu juga, untuk keperluan keamanan rumah, cahaya adalah sumber energi positif dan teras pintu utama harus mempunyai sumber cahaya yang cukup. Untuk itu, gunakan lampu yang mampu memberikan penerangan yang baik. Ingatlah bahwa cahaya akan mengalahkan kegelapan. Dengan cahaya yang baik pada pintu utama, diharapkan energi yang masuk ke rumah akan lebih bersifat positif, sehingga akan membawa keberuntungan bagi penghuninya. 4. Jangan biarkan daun pintu utama menjadi rusak dan tidak terawat. Daun pintu yang retak, kotor atau catnya yang mengelupas akan sangat mempengaruhi energi qi yang masuk ke dalam rumah. Sudah disebutkan bahwa pintu utama adalah ibarat mulut. Jika kita tidak menjaga mulut, maka yang akan masuk ke dalam tubuh adalah makanan-makanan yang merugikan. Begitu pula dengan pintu rumah. Apabila kita tidak menjaga dan merawatnya, maka energi negatiflah yang akan masuk mengisi rumah Anda. 5. Jangan biarkan daerah di sekitar pintu utama rumah menjadi kotor tidak terawat. Daerah sekitar pintu utama tersebut mencakup jarak sekitar 2 meter ke segala arah, dengan pintu sebagai pusatnya. Jangan Anda biarkan ada sampah, debu, atau tumbuhan yang mati di sekitaran pintu utama, karena hal itu akan merusak energi qi yang masuk ke rumah dan mengubahnya menjadi energi negatif. Jika energi negatif sudah terakumulasi di dalam rumah, maka akan bisa menyebabkan penghuninya menjadi sakit-sakitan, seret rezekinya, dan bahkan menjadi uring-uringan. Jadi sebelum mengambil kesimpulan bahwa rumah Anda terkena kiriman sihir atau guna-guna, sebaiknya perhatikan dulu perihal peraturan pintu rumah semacam ini. Jangan pernah berpikir aneh-aneh dulu. Namun percaya atau tidak, banyak orang yang memiliki kebiasaan jelek yang satu ini, dan efek yang ditimbulkan bisa sangat merusak. Sampah merupakan salah satu pusat dari energi negatif dan bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika mulut dari rumah kita terdapat pusat dari energi negatif. Jika hal itu tetap dibiarkan, maka lambat laun akan menjadi rumah yang dikuasai energi negatif. Tempatkan tempat sampah pada posisi yang tersembunyi atau tidak mudah terlihat.
Posisi idealnya adalah di pojok sebelah kanan dari rumah. Dan cara menentukan posisi kanan adalah sama dengan cara menentukan letak rak sepatu yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, jangan biarkan ada keran yang bocor di sekitar pintu utama. Seringkali pada tipe rumah tertentu, terdapat keran di dekat pintu utama untuk menyiram tanaman. Perhatikanlah keran tersebut dengan teliti. Jika ada kebocoran sedikit saja, maka harus segera diperbaiki. Jika ada kebocoran keran di rumah kita, maka hal itu akan membuat suatu kebocoran dari keuangan. Aliran keuangan akan bocor dan merembes kemana-mana, akibatnya uang menjadi sulit terkumpul. 8. Jangan menempatkan kompor dan meja makan sedemikian rupa sehingga kelihatan dari pintu utama. Jika kompor dan meja makan terlihat dari pintu utama, maka otomatis setiap tamu yang datang bisa melihatnya. Hal ini dipercaya sama dengan mengekspos kekayaan Anda. Perihal semacam itu kemudian akan menarik orang untuk meminjam uang kepada Anda yang tidak tahu kapan akan dikembalikan, sehingga akan menyulitkan Anda dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Jangan biarkan celah antara pintu dengan lantai terlalu lebar atau sempit. Celah antara lantai dan pintu yang terlalu lebar, selain akan membuat banyak binatang masuk ke dalam rumah, juga akan menyebabkan energi Qi yang masuk menjadi terlalu kuat. Sehingga hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan energi yang ada di rumah. Sedangkan jika jarak celah antara lantai dengan pintu terlalu mepet, bahkan menyebabkan pintu menjadi sulit untuk dibuka, maka hal demikian akan menyebabkan energi menjadi sulit masuk sehingga rezeki menjadi tidak lancar. Dan yang terakhir, jangan memasang hiasan atau ornamen yang memiliki ujung tajam pada pintu utama. Benda yang berujung runcing dan tajam akan mengacaukan energi Qi yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, hindarilah menempel pintu utama dengan hiasan dari makhluk hidup yang sudah mati, seperti bunga kering, kepala binatang, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.